Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Syakti Fadilah, jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses terjadinya siklus hidrologi atau daur air. Air banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya untuk makan, minum, mandi, memasak, dan lain sebagainya. Tahukah Anda bahwasanya air di permukaan bumi sebenarnya jumlahnya tetap dan akan senantiasa bergerak dari serangkaian proses yang disebut sebagai siklus hidrologi atau daur air. Nah, bagaimanakah proses terjadinya air? Siklus air ialah perputaran air yang secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan akan kembali lagi ke permukaan bumi ini. Siklus air diawali oleh penguapan air di permukaan bumi. Air yang tertampung di laut, danau, sungai, sawah, bendungan, dan lain sebagainya berubah menjadi uap air karena adanya panas dari matahari. Penguapan yang terjadi di wilayah laut atau perairan ini itu dikenal sebagai proses evaporasi. Penguapan air yang juga terjadi pada tumbuhan dan makhluk hidup lainnya itu disebut sebagai proses transpirasi. Ketika uap air yang dihasilkan melalui proses evaporasi dan transpirasi naik hingga ketinggian tertentu, uap air berkumpul di udara menjadi titik-titik air melalui proses yang kita kenal sebagai proses kondensasi. Perubahan wujud uap air menjadi air tersebut terjadi karena pengaruh suhu di udara yang sangat rendah di titik ketinggian tersebut. Titik-titik air terbentuk akan saling mendekati dan berkumpul di udara yang kemudian membentuk awan. Semakin banyak titik-titik air yang bergabung, awan yang terbentuk akan semakin tebal dan gelap. Selanjutnya, awan yang tebal dan gelap ini akan tertiup angin ke daratan, dan uap air akan jatuh ke permukaan bumi dalam bentuk hujan. Air yang jatuh ke permukaan bumi dalam bentuk hujan ini disebut sebagai proses presipitasi. Kemudian, air akan kembali ke laut atau danau atau daratan. Sebagian air terserap ke tanah atau dataran rendah di permukaan bumi, dan air akan kembali menguap lagi dan akan berulang proses selanjutnya. Baiklah, demikianlah penjelasan siklus hidrologi dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.